1.0 dirilis pada tahun 1985. Microsoft Windows 1.0 menghadapi perjuangan berat yang panjang untuk mendominasi pasar. Windows pertama ini merupakan sistem operasi berbasis Graphical User Interface atau GUI yang dibuat perusahaan Microsoft. Windows 1.0 menggunakan tampilan bitmap atau Device Independent Bitmap atau disingkat DIB. Windows versi pertama ini juga menggunakan mouse sebagai perangkat yang membantu mengoperasikan Windows. Dikarenakan Windows 1.0 masih menggunakan DOS, maka hanya ada satu aplikasi yang boleh berjalan di muka foreground application. Yang kedua ada Windows 2.0. Adanya update ke versi kedua dari sistem operasi bukanlah lompatan besar ke depan, tetapi memperkenalkan beberapa kemampuan dan fitur utama yang melekat padanya hingga hari ini. Versi kedua ini lebih menonjolkan pada grafik. Grafik yang ditingkatkan memberikan Windows 2.0 kemampuan untuk menampilkan lebih banyak warna dan tampilan Windows yang tumpah didih. Di versi sebelumnya memaksa jendela untuk diletakkan bersebelahan. Dan yang ketiga, Windows 3.0. Windows 3.0 adalah versi Windows yang cukup sukses terjual secara komersial. Windows versi ini dirilis tahun 1990. Windows versi ini juga memiliki peningkatan dalam kemampuan pada aplikasi Windows. Versi 3.0 ini mampu mengizinkan pengguna untuk menjalankan beberapa aplikasi MS-DOS secara bersamaan. Versi ini juga dikenal sebagai Virtual Memory. Windows 3.1 memperkenalkan tombol gaya 3D dengan kemampuan grafis yang jauh lebih baik yang memungkinkan mereka untuk menampilkan program sebagai ikon di Program Manager 3.1. 3.1 juga ini memiliki tambahan dukungan multimedia yang memungkinkan peningkatan besar bagi pengguna dengan kemampuan suara dan video. Windows 3.1 juga memperkenalkan dunia untuk Ctrl Alt dan Delete. Lalu yang kelima, ada Windows NT. Windows NT dikembangkan secara bersamaan sebagai sistem operasi berbasis MS-DOS, dan Windows 3.1 NT juga berbeda dengan versi konsumen Windows 3.1. Microsoft awalnya bermaksud agar sistem operasi dibuat OS 2 NT karena pada awalnya dikembangkan sebagai bagian dari proyek dengan IBM. Setelah hubungan itu gagal, itu berganti nama menjadi Windows NT dan dirilis pada tahun 1993. Windows NT menjadi standar bagi para profesional TI dan diadopsi secara luas di kalangan pengguna korporat. Lingkungan operasi yang mendasari akan terus diperluas selama bertahun-tahun dan kemudian menjadi penting bagi evolusi sistem operasi Windows secara keseluruhan. Yang keenam, Windows 98. Pada akhir tahun 90-an, bisa dibilang menjadi era perkembangan teknologi terbesar sampai sekarang. Di masa-masa ini, sebagian komputer mulai terhubung dengan jaringan internet kabel, sehingga Microsoft mulai memasukkan aplikasi seperti Outlook Express, Internet Explorer 4, Microsoft Chat, Microsoft Ender's Book, hingga Newshow, player yang kini lebih familiar sebagai Windows Media Player. Yang ketujuh, Windows Millennium Edition pada tahun 2000. Walaupun mampu menghadirkan sejumlah aplikasi penting bagi pengguna, pada kenyataannya kiprah Windows Millennium Edition dianggap kurang bagus bagi sebagian orang. Pada tahun ini, Microsoft juga tercatat memperkenalkan versi Windows 2000 yang kemudian menjadi cikal bakal OS Windows XP di kemudian hari. Yang ke-8 ada Windows XP. Dibanding dengan generasi pendahulunya, Windows XP bisa dibilang merupakan versi paling sukses menarik pelanggan. Windows XP tercatat mampu bertahan selama lebih dari 10 tahun dari tanggal peluncuran, menyisakan berbagai memori mendalam bagi setiap user yang menggunakannya. Yang ke-9 ada Windows Vista pada tahun 2006. Jika sebelumnya kita bisa menyimpulkan bahwa Windows XP merupakan produk yang paling populer dan yang paling lama umurnya, maka untuk Windows Vista bisa dibilang sebagai produk gagal yang kurang mendapat tempat di hati konsumen. Windows Vista sendiri hadir dengan membawa nuansa transparan di beberapa bagian antarmuka. Sayangnya, Windows operasi ini memiliki kinerja sangat lambat ketika dijalankan oleh komputer tipe lama. Lalu yang ke-10 ada Windows 7 pada tahun 2009. Usai mendapat cibiran di versi sebelumnya, Microsoft berhasil menjawab dengan kehadiran Windows 7. Dilihat dari segi performa,
Windows 7 jauh lebih cepat, stabil, interaktif, sehingga mampu menarik minat banyak orang yang memulai menggunakannya. Yang ke-11 ada Windows 8. Windows 8 resmi meluncur pada tanggal 1 Agustus 2012. Windows 8 menandai berakhirnya era tombol Start di pojok kiri bawah. Selain itu, Microsoft juga memberikan perubahan tampilan yang cukup signifikan ke Windows 8 dengan menyematkan widget di halaman depan. Lalu ada Windows 8.1. Pada tahun 2013, setahun setelah booming antarmuka Windows 8, Microsoft kembali menghadirkan OS terbaru yang disebut Windows 8.1. Pada versi ini, perusahaan kembali membawa tombol Start ke pojok kiri bawah layar, namun fungsi ikonnya diganti dengan logo Windows Plate. Lalu ada Windows 10 pada tahun 2015. Salah satu perubahan yang besar dibawa oleh Windows 10 adalah perbaikan pada fitur touchscreen friendly, sehingga para pengguna gadget yang mendukung fitur ini bisa lebih enjoy menjalankan aktivitas sehari-hari. Dan yang terakhir ada Windows 11 pada tahun 2021. Setelah Windows 10, Microsoft mengeluarkan versi terbaru Windows 11 pada tanggal 5 Oktober 2021. Windows 11 menyajikan inovasi pada menu Start yang posisinya di tengah dan desain untuk mempermudah kegiatan multitasking. Selain itu, pengguna juga dapat mengakses aplikasi Android pada PC dan laptop dengan Windows 11. Demikianlah presentasi saya mengenai Windows. Sekian dan terima kasih.